kasih mahasiswa, terima kasih para aktivis, selebritis, pro demokrasi. Terima kasih rakyat Indonesia yang gak pernah lelah untuk berjuang demi tegakkan konstitusi negara kita. Gue kemarin ikut terjun langsung dan berada di tengah-tengah rakyat yang masih peduli atas nasib dan masa depan bangsa Indonesia. Gue sadar kalau diam aja di rumah tanpa berbuat apa-apa, maka jangan harap perubahan itu akan ada. Sama seperti yang dirasakan aktor film papan atas Reza Rahardian. Dia datang dan hadir bersama rakyat yang udah capek dan udah muak banget sama kelakuan pemerintah dan DPR yang bersekongkol untuk mengkhianati keputusan Mahkamah Konstitusi. Lu pada bayangin coba, sejak kapan seorang Reza Rahardian mau turun ke jalanan? Panas-panasan, bahkan orasi di atas mobil komando di depan gedung DPR MPR. Terus ada juga para komika stand up komedi kayak Cing Abdel, Mamat Alkatiri, Abdur Arsyad, Ajis Doa Ibu, dan Bintang Emon. Selain mereka juga datang beberapa influencer selebgram kayak Andovi dan Keanu yang rela berpanas-panasan di depan gedung DPR MPR. Nah, buat lo pada yang bilang bahwa masyarakat yang turun ke jalanan kemarin itu pengangguran, lo salah besar. Rasanya gaji lo setahun sama dengan honornya Reza main satu film. Jadi sorry nih ya, kayaknya lo belum pantas ngomongin kita-kita yang pengangguran. Sebaiknya lo bercermin aja dulu kalau mau ngebully para peserta aksi demo revisi undang-undang pilkada kemarin. Nah, di sini gue mau bilang, kalau usaha itu nggak ada yang sia-sia, baik turun ke jalanan maupun teman-teman yang aktif banget naikin hashtag dan isu di media sosial. Kita punya jalan perjuangan masing-masing, tapi tujuannya sama, yakni gak mau Indonesia ini cuma dimilikin satu keluarga doang. Apalagi kalau kata Bahlil, jangan main-main sama Raja Jawa. Hei Anda, sebaiknya Anda yang jangan main-main sama rakyat. Ingat, Raja Jawa dan kroni-kroninya ada di posisi hari ini jelas 100% karena keringat dan kerja keras rakyat yang bayar pajak. Jangan dipikir Indonesia ini cuma milik kalian doang. Terbukti kan ketika rakyat udah capek, udah jengah, udah muak sama kelakuan kalian yang bersekongkol buat ngakalin konstitusi, alhasil jebol itu pagar gedung DPR MPR. Bahkan kemarin di berita, hampir di semua kota besar, mahasiswa rakyat ikut turun ke jalan buat sampein aspirasi kita dan menuntut agar kalian pemerintah DPR tunduk pada konstitusi. Terus masih berani kalian puja-puji satu keluarga sambil bilang jangan main-main sama Raja Singa. Aduh Pak, introspeksi segera deh. Jangan tunggu rakyat lebih murka lagi nanti. Makanya udah bener ikutin aja ucapan Pak Mulyono kayak beberapa waktu lalu. Kan dia sendiri yang bilang kita harus menghormati keputusan MK. Keputusan MK itu final dan mengikat. Nah tuh bener kan, presiden loh yang bicara bukan kita. Masa kalian masih berani membangkang? Atau jangan-jangan kemarin itu kemauannya Pak Mulyono ya. Oh iya gue lupa, kan masih ada satu anak lagi yang mesti lolos jadi kepala daerah.
Itu loh mas-mas tukang pisang yang lagi jalan ke Amerika Serikat sama istrinya. Udah gitu kabarnya mereka naik pesawat private jet. Private jet gak tuh? Oh, belum selesai di situ. Terpantau dari akun Instagram istrinya kalau mereka tuh nyicipin roti yang harganya sampai 400.000. Aduh, hedon sekali ya, say. Mas, mbak, saya jelasin ya. Di saat kalian lagi hedon, ada beberapa guru honorer di Indonesia yang cuma digaji 400.000 sebulan. Kok Anda berdua ini nggak ada empatinya sama sekali sih? Bangga banget bisa bermewah-mewahan di saat masih ada rakyat yang kelaparan. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian berdua tahu kan kalau aksi demo kemarin itu terjadi karena pemerintah dan DPR maksain buat ngerevisi undang-undang pilkada biar suamimu itu, mbak, bisa maju di pilgub. Gara-gara suami mbak itu mahasiswa jadi turun dan bentrok sama aparat di lapangan. Sebegitunya lagi lo nyari kerja ngerepotin satu negara, tau gak lo? Ingat gak suami lo pernah bilang jangan manfaatin jabatan orang tua. Lo nyari laki emang gak lihat apa rekam jejaknya? Kok ya masih berani kalian ini nunjukin gaya hedon di luar negeri saat rakyat sibuk memperjuangkan dan menuntut keadilan? Gue jadi bingung ya, sebenarnya apa sih mau kalian tuh? Kalian tuh ngejar apa sih? Sampai ngotot banget satu keluarga pengen ngerasain berkuasa. Gue sih yakin ya kalian itu sebenarnya udah lihat media sosial sejak kemarin. Cuma karena kepalang tanggung, ya udah aja sekalian gak tahu malunya gitu kan. Balik lagi nih ya, ngebahas soal revisi undang-undang pilkada. Sekarang rakyat lagi menunggu apakah pemerintah dan DPR benar-benar tunduk dengan konstitusi atau masih mau ada main-main serong lagi nih di belakang rakyat. Soalnya kan putusan MK nomor 60 itu harus segera dibuatkan peraturan oleh KPU-nya. Jangan sampai kita kena gocek lagi nih sama DPR. Si paling tiba-tiba nih tengah malam ketok palu, iya kan? Harapan kita pastinya KPU harus langsung sahkan PKPU-nya. Berdasarkan putusan MK nomor 60, jangan kelamaan Pak ngetoknya. Giliran putusan MK yang nguntungin Gibran cepet banget perasaan tuh. Nah, akankah gejolak kemarin itu adalah awal dari ditinggalnya Raja Jawa? Karena kawan-kawan yang bersama dia sekarang sudah perlahan-lahan pergi. Contohnya PKS, disusul Demokrat, dan yang terakhir Gerindra nih. Belum ada lagi nih update-update terakhir siapa yang akan nyusul ditinggalnya si Raja Jawa ini. Gimana Pak rasanya dikatain hampir sebagian rakyat Indonesia? Nih ingat ya Pak, kekuasaan itu ada batasnya dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan Raja Jawa. Dah ya segitu aja, gua mau ke KPU sekarang, ikut demo lagi. Bye.